Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya, terutama seluruh rakyat Indonesia yang selalu mendukung saya. Pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di kanal paling heboh seantero jagat maya, tempat di mana berita selebritas dan olahraga bisa disajikan lebih renyah daripada kerupuk kulit yang ketetesan micin. Dan kali ini kami datang membawa breaking news yang bikin adrenalin naik lebih cepat daripada pas saldo e-wallet tiba-tiba nyisa 2000. Karena dari lintasan Misano Italia, datang kabar yang membuat bendera merah putih berkibar lebih gagah dari spanduk diskon akhir bulan. Betul sekali pemirsa. Headline kita malam ini adalah hasil balap Misano, Veda Ega raih P4 terbaik di Junior GP, Kiandra Koko di papan atas ATC. Judulnya memang panjang, tapi percayalah kisah di baliknya jauh lebih seru. Ibarat nonton sinetron 300 episode, tapi dibungkus dalam 15 menit konten yang bakal bikin kamu nyesal kalau skip 1 detik saja. Jadi bayangkan saya sekarang berdiri di depan kamera dengan jas rapi yang dipinjam dari tetangga, rambut klimis setengah botak gara-gara helm motor, dan wajah penuh ekspresi dramatis ala reporter investigasi. Lalu saya berkata, saudara-saudara, Misano tidak hanya jadi saksi bisu keindahan pantai Italia dan pasta al dente, tapi juga jadi medan laga panas para pembalap muda yang haus prestasi, termasuk wakil-wakil kita yang bikin kita bangga sampai pengen teriak di balkon kosan, Merdeka! Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke jalannya balapan, mari kita tarik nafas dalam-dalam karena perjalanan narasi ini akan panjang, penuh lika-liku, kadang lucu, kadang menegangkan, bahkan bisa jadi bikin Anda merasa kayak ikut naik motor di tikungan tajam padahal posisi Anda cuma rebahan di kasur sambil pegang HP. Jadi kalau saya bisa kasih tips, pasang sabuk pengaman imajiner, siapkan camilan, dan jangan lupa jempol Anda buat tombol like, komentar, dan subscribe. Karena tanpa itu saya sebagai reporter cuma jadi seperti MC kawinan yang suaranya tenggelam gara-gara sound system mendengung. Dan percayalah, Anda tidak mau kehilangan momen emas ini ketika dua nama besar kita, Veda Ega dan Kiandra, bikin gebrakan yang bikin dunia balap junior Eropa menoleh ke arah Indonesia bukan cuma karena mie instan, tapi karena anak-anak bangsa ini berhasil bikin sejarah yang rasanya lebih nikmat daripada ketemu duit 50.000 di saku celana yang udah lama nggak dicuci. Dan pemirsa sekalian, mari kita alihkan sorotan kamera ke sosok yang namanya makin sering berseliweran di lini masa pecinta balap, seorang anak muda yang kalau jalan ke warung mungkin masih ditanya, Dik, PR udah dikerjain belum? Tapi di lintasan Eropa justru ditakuti layaknya bos besar mafia roda 2, siapa lagi kalau bukan Veda Ega, pembalap muda asal Indonesia yang baru saja mencatatkan hasil luar biasa di Misano, dengan finish di posisi 4 besar alias P4 di ajang Junior GP, sebuah pencapaian yang kalau dianalogikan itu mirip mahasiswa yang baru semester 3, tapi sudah bisa bikin dosen penguji garu-garu kepala karena skripsinya kelewat rapi. Dan yang bikin makin seru, Veda tidak hanya sekadar ikut numpang lewat, dia benar-benar ngotot di lintasan, menyalip kanan-kiri, bikin jantung komentator Eropa copot, sampai-sampai ada yang bilang gaya balapnya ini perpaduan Valentino Rossi dan pedagang cilok yang kejar target sebelum saingannya buka lapak, karena setiap tikungan dia hadapi dengan mental baja, tanpa ragu-ragu, seakan motor itu sudah menyatu dengan tulangnya. Padahal kalau dipikir-pikir, usia dia masih belia. Kalau masuk restoran mungkin masih ditanya, Dik bawa KTP enggak? Tapi di lintasan dia bikin senior-seniornya panas dingin kayak habis makan cabai rawit 5 biji sekaligus. Dan jangan salah, finish di P4 di Junior GP itu bukan prestasi main-main. Karena lawan yang dihadapi bukan anak komplek yang baru belajar lepas kopling, melainkan calon-calon juara dunia masa depan yang tiap hari latihan di lintasan internasional, makanannya protein tinggi, dan sponsor mereka lebih banyak dari stiker di motor ojek online. Jadi bisa kebayangkan betapa kerasnya perjuangan Veda. Nah, kalau Anda pikir P4 itu biasa saja, tunggu dulu. Karena bagi Indonesia ini ibarat menemukan permata di tengah tumpukan pasir pantai. Sebuah bukti kalau kita tidak hanya jago bikin konten joget di TikTok, tapi juga bisa unjuk gigi di panggung olahraga bergengsi Eropa. Dan bahkan banyak pengamat yang sudah mulai bisik-bisik, kalau Veda ini bisa jadi harapan besar Indonesia untuk menembus MotoGP di masa depan. Sebuah mimpi yang dulu cuma ada di poster dinding bengkel, sekarang pelan-pelan mulai terasa nyata. Jadi kalau Anda sekarang lagi nonton sambil ngemil keripik, coba kasih tepuk tangan virtual untuk Veda Ega, karena perjuangannya di Misano itu bukan hanya balapan, tapi juga drama penuh aksi, keringat dan tekad baja, yang bahkan kalau difilmkan mungkin lebih laku daripada film superhero, apalagi kalau endingnya adalah lagu nasional dikumandangkan di podium. Wah, dijamin semua orang Indonesia bakal ikut standing ovation, meski posisinya masih di dalam angkot macet. Dan pemirsa sekalian, tibalah kita di ujung perjalanan liputan penuh drama ini, ibarat sinetron yang sudah 200 episode tapi masih bisa bikin penonton geragetan, karena tokoh utama belum juga menikah, begitu pula kisah balap di Misano yang menyisakan rasa bangga sekaligus penasaran untuk babak berikutnya.
Karena Veda Ega dengan P4 gemilangnya di Junior GP sudah membuka mata dunia, bahwa anak muda Indonesia bisa melesat lebih kencang dari gosip seleb yang baru saja putus cinta, sementara Kiandra dengan posisinya yang kokoh di papan atas ETC menjadi bukti nyata, bahwa konsistensi dan mental baja itu bukan hanya slogan di kaos motivasi, melainkan sesuatu yang benar-benar ditunjukkan di lintasan keras Eropa. Dan disinilah saya sebagai reporter ingin berkata dengan nada agak dramatis, bahwa perjuangan mereka ini bukan hanya tentang motor, bensin dan keringat, tapi juga tentang mimpi sebuah bangsa yang ingin berdiri sejajar dengan raksasa-raksasa balap dunia. Sebuah mimpi yang dulu hanya terdengar di tongkrongan warung kopi, sekarang perlahan-lahan mulai disorot kamera internasional, dan saya yakin suatu hari nanti, kita tidak hanya akan berteriak bangga karena P4 atau papan atas, tapi karena bendera merah putih berkibar di podium tertinggi sambil lagu kebangsaan kita menggema, bikin bulu kuduk berdiri lebih cepat dari kipas angin rusak. Nah, sebelum itu semua terjadi, tugas kita sebagai penonton setia adalah terus mendukung, memberi semangat, dan tentu saja jangan lupa klik tombol like, isi kolom komentar dengan doa dan dukungan positif, serta tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari dunia balap dan gosip selebritas yang akan kami sajikan dengan gaya lucu, dramatis dan penuh kejutan, karena tanpa dukungan Anda, saya sebagai reporter hanya akan jadi seperti mic tanpa kabel, ada gaya tapi tak bersuara. Jadi ayo tunjukkan dukungan kalian sekarang juga, dan nantikan liputan berikutnya yang pasti lebih heboh, lebih gokil, dan lebih bikin penasaran. Sampai jumpa dan tetap semangat karena dunia balap belum berhenti berputar, sama seperti cerita-cerita kita yang tak pernah kehabisan bahan buat dibahas.